Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi Mustafa Muhammadun sayyidun tabat manaqibu Muhammadun sabatur rahmanu min karami ya Rabbi Muhammadun syarrafil bari maratibahu Muhammadun khassahur rahmanu bin ni'ami ya Rabbi Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sunnah wa maqul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila syari zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin ghalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa dhawil huquqi alaina wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yughni darajatihim fil jannah wa yadfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah majelis salat subuh Masjid Jami Ittihadul Ikhwan, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini kita sudah sampai pada tanggal 19 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Desember, tanggal 14 Desember tahun 2022 masih. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Kita semua masih diberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dapat hadir dalam majelis subuh setiap hari Rabu dalam kaji
kitab hadis Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Hari ini kita akan masuk pada hadis tentang anak-anak yang meninggal sebelum balik. Dan kita kadang-kadang suka nanya, tuh anak kalau kecil belum balik matinya masuk surga kagak gitu. Ya, terus gimana nih anak belum kenal kita? Ya, yang lahir baru sehari, 2 hari. Ya. Karuan kalau udah usia 5 tahun, 6 tahun dia kenal, dia belum kenal. Ya. Nah ini hadis dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atfalul mu'minina hiya jabalin fil jannah yaqfuluhum Ibrahim wa Sarah hatta yarudduhum ila abaihim yawmal qiyamah. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Ini tentang anak-anak yang mati meninggal sebelum balik. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Atfalul mu'minin fi jabalin fil jannah." Atfal maknanya anak-anak. Ada bustanul atfal, ya, taman anak-anak. Bustan maknanya taman. Atfal anak-anak, ada nama majlis atau TK namanya Bustanul Atfal. Ya. Atfalul mu'minin, anak-anak dari keturunan orang-orang mukmin. Berarti dari keluarga kita insyaallah. Ya. Fi jabalin fil jannah. Ya. Dia akan berada di gunung surga. Jadi di surga itu ada gunung. Jangan pernah mikirin kayak gunung di dunia, jangan. Ya. Dalam hadis Nabi dikatakan al jannatu ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu, kata Nabi, al jannatu, surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah terlintas terpandang oleh mata kita. Jadi kalau ada kamar kita kayak gunung tinggi, oh kayak gitu kali di surga, gunungnya enggak. Ya, jangan pikirin kayak gunung di dunia. Wala udhunun sami'at, atau yang pernah kita dengar tuh. Ini ada orang habis pergi dari Amerika, Hollywood. Di sana nikmat. Terus kebayang kaki kita, oh surga kayak gitu kali ya? Enggak juga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan juga tidak pernah terlintas dalam hati kita. Kan kita kadang-kadang suka nonton film, ya, bidadari hidup dalam surga. Ada tuh gambaran surga di TV. Oh kayak gitu barangkali surga. Enggak. Ya. Jadi jangan pernah pikirkan. Nah, ketika anak-anak orang yang beriman, anak-anak orang mukmin, dia mati usianya belum balik, ya, maka dia akan ditaruh di gunung surga. Siapa itu nanti yang merawat? Yang fuluhum Ibrahim wa Sarah. Yang rawat, yang bimbing itu Nabi Allah Ibrahim dan Siti Sarah. Dirawat, ya, oleh Nabi Ibrahim. Anak-anak kita, insya Allah kalau kita punya anak yang meninggal belum balik, simpanan kita tuh buat di akhirat. Ya, nah dia akan dirawat oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ibu Siti Sarah. Siti Sarah siapa? Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, istri pertama ya, istri pertama. Nah, istri yang kedua Siti Hajar. Ya. Jadi kenapa diperintahkan Allah
yang merawatnya itu Siti Sarah dengan Ibrahim. Karena dulu bisa ketika menikah kepada Siti Sarah, Nabi Ibrahim kan ada anak tuh. Makanya kata istrinya, abang kalau mau nikah lagi nikah aja, nggak usah jauh-jauh, itu aja ada pembantu kita. Ya. Kalau sekarang ada suami disuruh nikah lagi dengan istrinya, berarti kita punya nasab ke Nabi Ibrahim. Ya, kita punya nasab ke Nabi Ibrahim apa? Iya. Masalahnya karena ininya yang ini kan nggak ada Pak di dunia ini Pak. Kalaupun ada mungkin 1001. Ya. 1001 orang yang istrinya mempersilahkan kepada suaminya untuk nikah lagi lantaran belum memiliki keturunan. Gitu. Karena ini satu kelemahan, kekurangan dari seorang istri. Nah, ketika Nabi Ibrahim nikah kepada Siti Hajar, dapat anak Nabi Ismail, baru akhirnya dapat anak dari Siti Sarah. Jadi telat, belum bisa menikmati mengasuh anak masih dalam usia muda. Karena kan di dalam surga nanti umur kita semua sama. Dalam riwayat dikatakan usia orang yang ada di dalam surga sama rata 66 atau bulan hasta. Jadi 33 tahun. Satu hasta itu setengah tahun. Apa gimana? Pokoknya 66 itu jadi 33 tahun. Usia kita semua rata. Makanya suatu ketika seorang nenek-nenek bertanya kepada Rasul, ya Rasul, aku ini sudah sepuh, umurku sudah 80 tahun. Apakah aku nanti meninggal masuk surga? Nanya begitu. Nabi bercanda, namanya Nabi bercanda. Ya boleh aja kita bercanda. Tapi jangan serius-serius banget. Kata Nabi nggak ada deh. Nenek nggak masuk surga. Nangis banget. Ya Allah, sia-sia usiaku sekian puluh tahun ibadah kepada Allah. Aku puasa, aku ngaji, aku sedekah, sia-sia. Nabi dengar kata Nabi, nenek bisa ada ntar muda lagi. Nenek masuk surga, karena umur nenek yang 80, jadi 33 tahun. Kira nenek. Gitu ya, itu boleh bercanda, boleh. Nabi juga senang bercanda. Bukan Nabi nggak senang bercanda. Sekali waktu Nabi SAW majlis begini. Ya, dulu kan Nabi majlis ada duduk di tengah. Sekali waktu habis majlis, Nabi sedang menyampaikan ilmu. Sayyidina Ali makan kurma. Sayyidina Ali makan kurma. Bijinya ditaruh di sebelah Nabi. Makan kurma, biji kalau suka Nabi. Itu banyak biji. Selesai taklim majlis, Sayyidina Ali bilang, para sahabat diam-diam Nabi makan banyak. Ada sahabat jalan, mana buktinya Nabi makan? Kan dari tadi Nabi ngomong, Nabi makan sesekali. Itu lihat aja sebelahnya bijinya dulu. Nabi gak marah, dia bercanda. Ya, kata Nabi, alhamdulillah. Lebih baik saya daripada Ali. Kenapa? Saya makan kurma, bijinya saya kumpulin. Saya bilang Ali makan kurma, biji-bijinya dimakan. Kenapa? Ada saya dimakan, tapi tak ada biji. Berarti makan kurma sampai biji-biji gitu. Jadi memang begitulah sifat Nabi. Ya, bercanda. Atau sekali waktu Nabi serius juga. Ketika di majlis pada maghrib, tiba-tiba ada sahabat kentut. Kentut kan kalau nggak bunyi baunya begitu Pak. Kentut nggak bunyi, tahu-tahu baunya. Sayyidina Umar marah. Kata Sayyidina Umar, siapa yang kentut? Angkat tangan. Nggak ada berani. Umar kalau ngomong begitu, nggak ada berani. Kalau takut, yang kentut takutan. Apa kata Sayyidina Umar? Baik. Kalau nggak ada yang mau kentut, kalau nggak ada yang ngaku siapa yang kentut, saya tunggu nanti menjelang Isya.
Pasti begitu azan Isya dia balik ke kamar wudu. Maka dialah yang betul. Disinilah bijaksananya Nabi. Nabi nggak mau ikut majelis. Begitu menjelang Isya, tiba-tiba Nabi berdiri. Aku mau wudu dulu, gitu kata Nabi. Yang lain yang tadi kentut ikut juga. Yang tadi kentut ikut juga. Jadi kalau tahu siapa yang kentut. Kata Ibnu Umar berkata Rasulullah yang kentut. Padahal yang ikut Nabi tadi kentut. Sebegitulah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah makanya dia menyampaikan kepada kita, punya anak yang belum balik nanti dia berada di belum surga. Yang rawat adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Siti Sarah. Hatta yarudduhum ila abaihim yaumal qiyamah. Sehingga nanti ini anak-anak kita akan dikembalikan lagi kepada kita pada hari kiamat. Nah, jadi nanti Nabi Ibrahim kasih tahu bapakmu, ibumu. Ya. Syukur-syukur alhamdulillahnya kita termasuk ahli jannah. Karena kalau anak-anak kan sudah dijamin masuk surga. Ya. Kalau agama lain gimana Ustaz? Ini Nasrani, dia Kristen gitu ya. Nah itu supaya dalam riwayat dikatakan nanti kalau anak-anak non muslim kafir dia kan belum balik mati, itu katanya nanti di surga jadi khadim, jadi pelayan. Ya, jadi pelayan kita. Tapi kalau anak-anak kita enggak. Jadi makanya kita kalau sudah punya simpanan, dirawat anak kita baik-baik nanti oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan insya Allah akan ketemu lagi dengan kita pada hari kiamat. Nah kalau sudah balik, ya dia sudah menanggung tugasnya, dosanya masing-masing. Maka ajarlah anak-anak kita tentang ilmu agama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah. Kemudian hadis berikutnya ini tentang perlunya kita menjaga diri, kehormatan. Ya. Jangan kita menjual diri kita dalam arti menghinakan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul hawaiji bi'izzatil anfus, fa innal umur tajri bil maqadir." Rawahu Ibnu Asakir an Abdullah ibn Bishr. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Utlubul hawaij, carilah kebutuhan untuk dirimu, bi'izzatil anfus." Bi'izzah itu dengan kemuliaan, izzah. Jadi mencari sesuatu untuk kebutuhan hidup kita dengan cara yang mulia. Fa innal umur tajri bil maqadir. Karena setiap perkara, setiap permasalahan itu sesungguhnya ada jalan keluarnya. Jadi kalau di dalam ini yang saya baca dalam penjelasan hadisnya itu salah satunya sifat pengemis ini jangan. Ya, dikit-dikit kita lihat. Ya, nggak boleh lihat orang ada punya yang minta. Ya, jadi ngemis ya. Dan makanya sifat pengemis itu Nabi paling benci. Apalagi ngemis tenaganya masih bagus, masih muda kan itu suka ngemis begitu ya. Orang masih muda gagah ngemis. Ya, jadi karena malas. Ya, malas itu termasuk sifat tercela. Nah, kita juga jangan malas. Ya. Jadi carilah sesuatu itu dengan kemuliaan. Kan kalau bahasa kita orang tua kita cari rezeki yang halal, apapun itu pekerjaannya. Ya dagang kecil-kecilan, dagang mainan, ya, atau buka jasa, menerima jasa. Tetapi yang pantas, jangan menerima jasa dengan harga. Kan ada orang menawarkan dirinya tapi pasang harga, pasang tarif untuk mencari keuntungan yang lebih besar, sehingga ini jadi tercela. Ya, lo ambil anu aja lo, si anu enak lo, tapi lo mahal sih. Kan ada begitu. Ya.
Ya sudah, saya ikhlasnya saya. Rezeki sudah Allah atur. Rezeki minallah. Kita mau bantu orang yang bantu, ikhlas. Insya Allah nanti ada jalan keluar. Rezeki yang Allah buka dari pintu mana saja. Kalau kita yakin dengan apa yang sudah Allah katakan di dalam Al-Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan kita rezeki dari arah mana saja. Jadi kalau kita sudah buka jasa, berikanlah jasa itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dan Nabi perintahkan kita jangan jadi pengemis. Ya, utlubul hawaij bi'izzatil anfus. Carilah kebutuhan-kebutuhan untuk hidupmu dengan kemuliaan. Fa'idal umur tajri bil maqadir. Ya, karena sesungguhnya setiap permasalahan, setiap perkara itu sudah Allah tentukan takdirnya. Insyaallah kalau memang kita niat bela apapun yang kita lakukan yang senantiasa Allah berikan kita rezeki, insyaallah Allah akan berikan yang terbaik buat kita. Nah, yang terakhir satu hadis lagi tentang kita mencari ilmu, apa kita mencari rezeki yang Allah sudah tetapkan di dalam bumi. Utlubur rizqa fi khabayal ardi. Carilah rezeki ya, itu di dalam tanah yang tersembunyi. Jadi apa yang ada di dalam tanah itulah rezeki yang Allah tanam. Zahirnya barangkali dengan kita menanam, ya, dengan kita menanam, kita taruh biji-bijian, kita taruh ubi-ubian, kita tanam keluar. Ya. Jadi dimanapun bumi yang Allah ciptakan itu ada rezeki yang Allah berikan buat kita. Makanya insya Allah nggak usah khawatir. Kalau orang punya iman, kadar imannya tinggi, dia percaya semua itu datangnya dari Allah, itu apapun yang dia lakukan itu. Tapi Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki yang ada di dalam bumi. Bahkan ketika kita doa dalam sholat doa kan gitu. Wa in kana rizqi fil ardi fa'akhrijhu. Jika rezekiku masih ada di dalam bumi ya Allah, maka keluarkanlah. Yaitu ya, jadi dimanapun bumi kita pijak, disitulah rezeki Allah sudah tetapkan. Jadi kalau kita yakin dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi tetap kita harus ikhtiar, ya, nggak ngorek-ngorek doang, ngorek-ngorek doang kali aja di duit kan enggak, ya, enggak begitu, harus ada ikhtiar kita menanam biji-bijian, ya, atau kita membangun satu bangunan, kan termasuk kita. Bapak punya tanah, ya, 70 meter, Bapak bangun rumah, kemudian Bapak kontrakin, kan itu bagian daripada rezeki yang ada di tanah itu, ya. Karena ada juga orang bangun karena lantaran inilah dia dapat rezeki. Nah, karenanya, mari kita senantiasa selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezekinya kepada kita, dan kita tetap harus selalu bersyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan nikmat buat kita. Tapi apabila kita kufur, kita ingkar dengan nikmat yang Allah berikan, maka tunggulah azab Allah yang lebih pedih dari yang kita rasakan. Ya, oleh karenanya dengan hikmah kita hadir dalam satu majelis ini, tentunya bisa merubah mindset hidup kita. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini terbatas waktunya. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia dan kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita hadir di majelis ilmu pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, dan Allah juga senantiasa memberikan berbagai macam rezeki dari pintu mana saja yang Allah akan berikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, mari sama-sama kita kirim doa Fatihah untuk hamba Allah yang telah memberikan makanan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat sehat walafiat, panjang umur kepada hamba Allah ini. Apabila dalam badan kurang sakit, saudaranya siapa saja, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan Allah kembalikan keafiatannya. Bagi keluarganya telah berpulang rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, Allah memaafkan semua salah dan khilafnya, dan Allah jadikan makamnya Allah di dunia dan jannah. Al-Fatihah wa Al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi 'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah